Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli wa Soliha? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran fisika kita untuk SMA kelas 12 mengenai bab baru tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, di part pertama ini kita akan membahas tentang definisi, sifat, dan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Namun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let's pray start. Pray finish. Baik, kita lihat dulu kompetensi dasar pada bab ini. Itu adalah menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik termasuk cahaya, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, mendeskripsikan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang kedua, mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, menganalisis tentang pemanfaatan radiasi elektromagnetik dalam kehidupan. Yang keempat, menggali informasi tentang sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kelima, menganalisis bahaya radiasi elektromagnetik dalam berbagai kehidupan. Dan yang terakhir, mengevaluasi tentang radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita wajib tahu dulu definisi dari gelombang elektromagnetik atau yang sering disingkat dengan GAM. Jadi GAM adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Nah, pada tahun 1864, seorang ilmuwan fisika yang bernama James Clerk Maxwell mengemukakan suatu teori tentang gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Jadi dapat dilihat di sini, ini merupakan gambar dari gelombang elektromagnetik. Di sini, arah rambat gelombangnya ke arah kanan, berarti dia sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini ada dua. Yang pertama kita lihat dulu ada medan listrik yang disimbolkan dengan huruf E besar. Itu adalah yang berwarna biru, di mana arahnya itu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dia berubah-ubah, tetapi tetap sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan yang berwarna merah itu merupakan medan magnet yang disimbolkan dengan huruf B besar. Dia arahnya mendekati pengamat, menjauhi pengamat, mendekati pengamat, menjauhi pengamat. Nah, arahnya itu berubah-ubah tetapi tetap sejajar dengan sumbu Z yang ada di gambar. Lalu kita lihat di sini sifat gelombang elektromagnetik yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena dia tidak memiliki muatan. Yang keempat, dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, lenturan atau difraksi, interferensi, dan polarisasi. Dan yang terakhir, sifat dari gelombang elektromagnetik itu adalah dapat merambat melalui ruang hampa udara dengan kelajuan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Selanjutnya, itu tentang cepat rambat gelombang elektromagnetik yang disimbolkan dengan huruf C kecil, di mana rumus dari C kecil sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0, di mana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu epsilon 0 sudah kita kenal, epsilon 0 itu pada materi listrik statis, di mana epsilon 0 adalah permitivitas vakum atau ruang hampa, nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kulum kuadrat per newton meter kuadrat. Dan mu 0 sudah sering kita jumpai di materi medan magnet atau induksi elektromagnetik, di mana mu 0 itu adalah permeabilitas vakum atau ruang hampa yang bernilai 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, sekarang di sini
Misalkan kita masukkan ke rumus yang tadi, C sama dengan 1 per akar epsilon 0 mu 0, nilai epsilon 0-nya dimasukkan 8,85 dikali 10 pangkat min 12, lalu mu 0-nya kita masukkan nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7, maka didapatlah nanti hasilnya, jika kalian hitung pakai kalkulator, nanti hasilnya C itu mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kalau nggak salah di kalkulator itu hasilnya 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kita bulatkan menjadi, maka nilai C-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, pertanyaannya di sini, apakah cepat rambat gelombang elektromagnetik itu selalu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second? Jawabannya tidak. Jadi, misalkan gelombang elektromagnetik merambat pada suatu medium yang diketahui nilai epsilonnya atau nilai permitivitasnya dan mu-nya atau permeabilitasnya, maka rumusnya ini bisa kita ubah menjadi, di sini kita bisa ubah rumusnya menjadi, jadi rumusnya C sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Itu rumus jika gelombang elektromagnetik itu merambat pada suatu medium, di mana epsilon itu adalah permitivitas pada suatu medium, dan mu-nya itu adalah permeabilitas pada medium tersebut. Itu untuk rumusnya jika diketahui gelombang elektromagnetiknya pada suatu medium. Lalu rumus selanjutnya itu ada yang dikenal dengan rumus C sama dengan lambda dikali F, di mana C tadi cepat rambat gelombang elektromagnetik yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, di mana lambda itu adalah panjang gelombang dalam satuan meter, dan F adalah frekuensi dalam satuan hertz. Perhatian di sini, karena nilai C-nya konstan, maka panjang gelombang atau lambdanya berbanding terbalik dengan frekuensi atau F. Artinya apa? Jika frekuensinya mengecil, maka panjang gelombangnya semakin besar. Dan sebaliknya, jika frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Karena dia berbanding terbalik antara panjang gelombang atau lambda simbolnya dan frekuensi yang disimbolkan dengan F kecil. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Katanya suatu stasiun radio UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 100 MHz. Jika cepat rambat gelombang 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, tentukan panjang gelombang radio yang dipancarkan. Jadi kita buat dulu analisis soalnya, penyelesaiannya. Diketahui bahwa katanya tadi F sama dengan 100 MHz. 100 MHz di sini berarti 100 mega itu juta, berarti 100 dikali 10 pangkat 6, maka dapatlah F-nya 10 pangkat 8 Hz. Sedangkan cepat rambat gelombangnya atau yang disimbolkan dengan C tadi bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya itu adalah panjang gelombang, berarti simbolnya lambda. Cara menjawabnya, kita tahu bahwa rumus C tadi adalah lambda dikali F. Kalau misalkan ditanya lambda atau panjang gelombang, berarti rumusnya berubah menjadi C per F. Tinggal dimasukkan ke rumus. Nilai C-nya tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan nilai F atau frekuensinya adalah 10 pangkat 8 Hz. Jadi dapat lambda atau panjang gelombang radionya yang dipancarkan adalah sebesar 3 meter. Ini penyelesaian soal untuk soal nomor 1. Lalu ada contoh soal yang kedua. Kita lihat di sini. Contoh soal kedua. Gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat rambat gelombang 3 kali
Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya. Gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat rambat gelombang 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Jika panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar 200 nanometer, maka tentukan frekuensinya. Kita buat dulu analisis soalnya. Yang pertama diketahui bahwa C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu, diketahui juga panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda sama dengan 200 nanometer, di mana satuan dari panjang gelombang itu adalah satuannya meter. Jadi kita konversikan dulu dari nanometer ke meter. Kita tahu bahwa 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Berarti kalau dari nanometer ke meter, diketahui di soal 200 nanometer, berarti 200 dikali 10 pangkat min 9, didapatlah nilai lambdanya 2 dikali 10 pangkat min 7 meter. Yang ditanya itu frekuensi atau simbolnya F kecil. Maka didapatlah nilai rumus dari C tadi adalah lambda dikali F. Kalau ditanya F, maka rumusnya bisa kita ubah menjadi F sama dengan C per lambda. Maka F sama dengan nilai C-nya tadi 3 dikali 10 pangkat 8 per lambdanya tadi 2 kali 10 pangkat min 7, didapatkan hasil frekuensinya atau nilai frekuensinya sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 15 Hz. Inilah nilai dari frekuensi dari soal nomor 2, 1,5 kali 10 pangkat 15 Hz. Yang ketiga, contoh soal yang ketiga, dilihat dari soal, suatu gelombang elektromagnetik merambat dalam suatu medium dengan cepat rambat 10 pangkat 8 meter per second. Jika permitivitas medium 10 pangkat min 11 coulomb kuadrat per nano per newton meter kuadrat, maka tentukanlah permeabilitas medium tersebut. Nah, soal nomor 3 ini agak berbeda karena dia diketahui nilai dari permitivitas mediumnya. Berarti kita selesaikan buat analisis soalnya dulu. Diketahui bahwa nilai V, karena di sini bukan cepat rambat gelombang cahaya yang dalam ruang hampa, tapi dia cepat rambat pada suatu medium, maka simbolnya bisa kita buat V kecil. V itu setara dengan C, tapi nilainya lebih kecil daripada nilai kecepatan cahaya. V di soal 10 pangkat 8 meter per second. Nilai epsilon atau permitivitasnya adalah 10 pangkat min 11 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat. Yang ditanya mu atau permeabilitas medium. Maka caranya yang pertama kita cari menggunakan rumus P sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Nilai V-nya tadi 10 pangkat 8 sama dengan 1 per epsilonnya 10 pangkat min 11 mu yang ditanya dikali mu. Maka kita kaliin, karena di sini ada bilangan akar, berarti bilangan yang di sampingnya atau ruas kirinya, ruas samping ke seberangnya, berarti kita pangkatkan 2. Yang ini akarnya yang di ruas kanan akarnya hilang, yang di ruas kiri kita kuadratkan. Maka 10 pangkat 16 sama dengan 1 per 10 pangkat min 11 dikali mu. Tinggal kita kaliin silang, maka dapat 10 pangkat 5 mu sama dengan 1. Didapatlah mu sama dengan 1 per 10 pangkat 5 atau mu setara dengan 10 pangkat min 5 Weber per ampere meter. Inilah nilai dari permeabilitas medium pada soal nomor 3. Dan contoh soal yang keempat, yang terakhir, itu dibaca soalnya, suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 1 MHz merambat dalam suatu medium dengan permeabilitas 1,25 dikali 10 pangkat min 6 Weber per ampere meter. Jika permitivitas medium 2 dikali 10 pangkat min 11 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat, tentukan panjang gelombang yang dihasilkan. Maka cara penyelesaian soal nomor 4 ini, yang pertama kita buat dulu yang diketahui nilai F sama dengan 1 MHz. Di mana mega tadi juta, berarti kita konversiin ke satuan frekuensi itu adalah Hz atau Hertz.
Maka 1 MHz itu setara dengan 10 pangkat 6 Hz atau Hz. Nilai mu-nya 1,25 kali 10 pangkat min 6 Weber per ampere meter. Epsilonnya 2 dikali 10 pangkat min 11 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Yang ditanya itu adalah lambda atau panjang gelombang yang dihasilkan. Maka cara menjawabnya pertama kita cari dulu V atau kecepatannya. Maka V sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Nilai epsilon di soal sudah diketahui, nilai mu-nya juga sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus. Maka dapat V sama dengan 1 per akar, nilai epsilonnya 2 dikali 10 pangkat min 11, mu-nya 1,25 dikali 10 pangkat min 6. Maka dikaliin 1 per akar 2,5 dikali 10 pangkat min 17, maka dapatlah, atau kita majuin komanya, berarti V sama dengan 1 per akar 25 dikali 10 pangkat min 18. Akar 25 itu 5. Akar 10 pangkat min 18 itu 10 pangkat min 9. Berarti V sama dengan 1 per 5 dikali 10 pangkat min 9. Atau V sama dengan 1 per 5 dikali 10 pangkat 9. V sama dengan 0,2 kali 10 pangkat 9. Atau komanya kita majuin. Maka dapatlah V sama dengan 2 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Setelah dapat V, maka kita baru bisa mencari panjang gelombang yang dihasilkan, yang disimbolkan dengan lambda. Maka rumus secara umum tadi V sama dengan lambda dikali F. Kalau misalkan yang ditanya lambda, maka rumusnya menjadi lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan nilai V-nya tadi 2 dikali 10 pangkat 8 meter per second, dan nilai F-nya adalah 10 pangkat 6 Hz. Didapatlah nilai lambdanya sebesar 2 dikali 10 pangkat 2 meter atau setara dengan 200 meter. Inilah nilai panjang gelombang yang dihasilkan untuk soal nomor 4. Baik, untuk pertemuan hari ini, Bunda rasa cukup dulu. Marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, Bunda minta maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di part selanjutnya.